Saya Muhammad Cefi Hidayat SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 SD Negeri Warung Ceri, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sih tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara agar smart, Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun atau among, jika disatukan, maka semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani bisa diartikan guru di depan memberikan contoh atau sebagai panutan, di tengah membangun kemauan atau niat, dan di belakang memberikan dorongan atau semangat. Kodrat anak merdeka. Merdeka batin, pendidikan. Merdeka lahir, pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri dan bebas serta lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan dari pihak lain. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah kemerdekaan manusia sebagian bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka itu adalah manusia yang sudah terbebas dari rasa takut, karena ketika manusia masih diliputi rasa ketakutan, ia masih terbelenggu atas beban yang dibuatnya sendiri. Beban karena tidak mau melihat pembebasan yang telah diberikan Tuhan.
pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Pokoknya, pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapa, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Murid bagaikan kertas kosong, oleh karenanya guru bebas membentuknya menjadi apapun yang ia kehendaki atau inginkan. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, menggunakan pendekatan, metode, model, dan strategi yang sama tanpa berdasar pada minat dan bakat murid. Suksesnya pembelajaran murid hanya dilihat dari sisi pengetahuan saja, tanpa melihat potensi daripada murid itu sendiri. Dan selanjutnya, beranggapan guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga di dalam proses pembelajaran berpusat pada guru. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Anggapan salah yang selama ini saya percaya, bahwa murid adalah kertas kosong yang dapat diwarnai sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang guru. Padahal, masing-masing murid telah memiliki kodrat alamnya. Kewajiban kita sebagai guru adalah menuntun murid supaya ia dapat mengembangkan kodrat alam yang dimilikinya, yang disesuaikan dengan kodrat zaman, yang diharapkan murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mendidik, dapat diibaratkan bahwa guru adalah seorang petani dan anak merupakan benih tumbuhan yang akan kita semai. Petani tidak bisa memaksakan benih jagung akan tumbuh menjadi padi. Begitupun sebaliknya, cara merawat setiap benih pun tidak bisa diseragamkan, ia memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, kita sebagai guru menggunakan pendekatan, metode, model, dan strategi berdasar pada minat dan bakat murid, sehingga kebutuhan murid bisa dipenuhi. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran secara menyeluruh tidak hanya ranah kognitifnya saja, melainkan semua ranah, baik itu afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan psikologis. Dalam proses pendidikan dan pengajaran berpusat pada murid, karena tugas kita mengembangkan potensi murid. Murid diberikan ruang dalam menentukan dan mengembangkan potensinya. Pendidik menciptakan pembelajaran yang terpusat pada murid, sehingga murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Menjadikan murid subjek, kita berusaha mencoba menghamba pada murid. Guru memberikan tuntunan dan bukan paksaan dalam mendidik. Pendidik menerapkan trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo, ing magyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya, hal yang segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah niat. Niat untuk selalu menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Belajar dan terus belajar, dengan demikian akan menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga dapat mengembangkan pembelajaran yang berkualitas dan tentunya berpusat pada murid. Selanjutnya, berusaha membuat anak-anak merasa nyaman dan bahagia ketika mereka berada di dalam kelas. Dengan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan melalui pemilihan model, metode, dan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi, serta dipadukan dengan nilai kebudayaan sehingga tumbuh karakter dan budi pekerti yang luhur. Dan melakukan kolaborasi dengan orang tua murid
agar tercipta komunikasi yang menunjukkan kekompakan dalam perkembangan dan pertumbuhan murid yang lebih baik. Selanjutnya, membuat kesepakatan membentuk komitmen dalam melaksanakan Merdeka Belajar. Mewujudkan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh sesuai dengan konteks lokal, sosial, dan budaya. Dan tentunya membiasakan pelaksanaan bentuk kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.